maksudnya. Nah Kang, soal partai baru waktu 2019 itu ada partai baru nggak Kang? Ada. Dan sekarang Itu PSI partai oh baru. iya, contoh PSI, terus apa lagi Hanura. Partai Enggak. Partai Umat, Partai Umat kan sekarang ya. Roma Irama itu dulu udah pernah ada, cuman nggak lolos. Oh, nggak lolos. Nah, sekarang ada 8 Kang yang lolos verifikasi yang saya baca tadi ada. Belum verifikasi. Oh, belum maksudnya. Dia baru hanya mendaftarkan. Dan dia itu punya Kemenkumham kan itu. Oh iya. Daftarkan dulu. Yang 8 itu belum tentu lolos. Belum tentu lolos kan, verifikasi faktual juga belum. Nah, partai baru ini sekarang dia hanya baru membuat badan hukumnya. Dia daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian mendapat legalitas, dan nanti akan didaftarkan di KPU. Nah, kemudian nanti ketika sudah didaftarkan KPU, maka KPU kabupaten kota dan provinsi akan memverifikasi itu kan secara administratif dan secara fisik, di mana sekretariatnya dan berapa jumlah pengurusnya dan sebagainya itu kan harus ada itu untuk partai-partai yang akan datang ini gitu. Nah, kalau Gelora saya lihat optimismenya ya mungkin irisan dari PKS dan kemungkinan punya masa. Terus kayak Umat itu mungkin kayak Amin Rais kan itu ya. Umat itu Roma Irama Amin Rais ya mungkin mengandalkan loyalis sebelumnya. Nah, untuk partai yang nggak terkenal, yang ada beberapa partai saya baca lupa lagi. Partai baru nggak terkenal. Minimal tokohnya kan, karena ketokohan si pendiri misalnya. Nah, apa sih apa yang bikin mereka optimis nih partai mereka ikut ya, optimisme kontestasi. Di negara kita itu, negara tidak boleh melarang seseorang warga negara untuk tidak mendirikan partai politik. Betul. Dan itu adalah dijamin oleh Undang Dasar 45 bahwa warga negara dapat mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, termasuk salah satunya adalah partai politik sebagai organisasi politik gitu lah. Nah, artinya Iwa sekalipun boleh mendirikan partai politik. Tapi maksud saya bisa mendirikan partai politik, tapi tanawanan sih sanu rek milih orang gitu tak. Apa sih yang bikin kemungkinan bikin mereka optimis? Jadi mereka itu melakukan sebuah spekulasi, membuat partai politik juga dia sudah punya hitungan. Walaupun konteks hitungan itu misalnya apakah mau cari keberuntungan, atau misalnya dia punya basis dan sebagainya. Ya dulu juga kan tahun 99 itu lebih banyak. Oh iya. Ada 46 partai politik yang dari zaman Orde Baru hanya 3 gitu, di tahun 99 itu sampai ada 46 kalau nggak salah. Kita mundur dulu ke sana. Artinya dulu dia punya basis-basis. Dulu kan ada partai Patriot, ada partai buruh kan partai gitu, Republik. Ini kan tidak menjadi kejaran mereka itu dia karena punya basis. Jadi nanti itu ada penerima daripada organisasi partai itu sebagai partai yang baru. Tapi kan pada akhirnya itu tidak menjadi satu jaminan, kan gitu. Pada akhirnya gitu. Ya walaupun misalnya kita banyak berkaca ya, jaminan dia mendirikan partai politik itu karena dia punya basis, yang kedua dia punya modal, ya kan? Seperti yang punya modal itu kemarin Perindo, itu dia kan punya modal besar, tapi kan tidak up kan gitu loh. Ya, ini juga kan menjadi salah satu cerminan kan, artinya tidak bisa diterima secara utuh dan langsung. Otomatis partai politik yang baru ini dia lolos untuk verifikasi faktual menjadi peserta pemilu juga udah alhamdulillah. Itu menurut saya. Terus keuntungan buat mereka apa? Ya untuk pendiri-pendiri partai politik di tingkat nasional dia punya bargaining posisi ketika dia memang lolos menjadi partai
peserta pemilu. Meskipun nanti suaranya 0, sekian. Walaupun 0, sekian nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Gitu loh. Tapi dia itu sudah punya nilai di situ. Dia punya harga jual. Contoh orang-orang yang sakit hati di partai politik lama, dia dirikan partai politik baru. Dalam sisi kapasitas dia mampu bergaining posisi. Kayak Nasdem itu irisan Golkar kalau saya. Ya semua juga irisannya banyak dari Golkar lah. Partai-partai politik. Hanura juga sama. Hanura Golkar. Terus gitu. Kemudian Gerindra sama tuh. Irisan-irisan Golkar. Semua juga irisan-irisan orang-orang. Iya. Penggerak-penggeraknya Orde Baru semua itu. Nggak bisa dipungkiri itu kan gitu loh maksudnya. Nah, itulah paling. Cuman tadi kan hitungannya tidak ada partai politik baru yang langsung meledak gitu. Itu kemungkinan kan sepengalaman Akang si 8 parpol itu pasti lolos semua atau enggak? Enggak kan. Sebagian besar lolos atau ada 1-2 yang enggak? Ada lah, paling juga 4 partai yang akan lolos. Tapi kan nanti juga dihitung hasilnya apakah dia masuk pada, kan sekarang itu parliamentary threshold-nya 5%. Oh iya. Ya kalau nggak nyampe 5%, jangankan partai baru, bro. Ya kan? Partai lama aja sekarang kalau nggak nyampe 5% misalnya. Coba jelaskan parliamentary threshold. Itu capaian bahwa itu maksudnya dari akumulasi suara yang didapat oleh partai politik dari hasil pemilu gitu. 5% dengan jumlah penduduk hak pilih berapa di Indonesia kan gitu hitungannya. Kan gitu loh. Nah, kalau misalkan 5% kalau misalkan ada 10 partai politik, ya. 5% kali 10. Ya kan? Itu juga sudah berapa? Berarti hampir setengahnya Indonesia. Gitu kan? Nah, untuk mencapai 5% itu bukan suatu hal yang gampang. Kan gitu. Ya kan? Nah, kan kita mundur lagi nih ke zaman Orde Baru. Kenapa zaman Orde Baru itu partai cuma 3, setelah reformasi jadi banyak. Nah, itu kenapa cuma 3 waktu itu? Ya kan, keran-keran pada waktu itu kalau kita pahami pada zaman Orde Baru itu, kalau lihat oleh saya itu konsepnya adalah eksekutif happy. Happy. Bahagia gitu misalnya. Ya, jadi kekuasaan yang paling kuat ada di eksekutif. Oke, di presiden pada waktu itu. Sehingga dia bisa mengatur itu, dan kebebasan publik pun belum terbuka. Dan ruang-ruang hak asasi warga negara juga banyak yang masih terproteksi kan itu masalahnya. Sehingga ya bagaimana presiden aja. Dulu meskipun kan, intelektual kan banyak dulu yang kritik. Ya banyak. Cuman kalau nggak masuk pada lingkaran itu dia mati kutu. Habis ya kan. Karena di situ kekuatan militer pun ada di situ. Betul. Maka dengan adanya 3 partai politik dan ada 2 partai politik lain itu sebagai penyeimbang bahwa kita adalah sebagai negara demokrasi. Padahal drama itu. Demokrasi Pancasila. Padahal itu drama. Iya kan, begitulah, itu kan kekuasaan pada waktu itu. Artinya bahwa dikatakan oleh saya bahwa itu adalah eksekutif happy. Iya betul, kayak. Cuman pasca reformasi hari ini dibuka kerannya dengan luas itu, sehingga semua orang bisa berperan itu. Sehingga karena memang stigma-stigma dan ketakutan sudah hilang. Sehingga orang-orang yang punya potensi dia dirikan partai politik pada waktu itu. Gitu. Maka dia ingin memunculkan ketokohan-ketokohan. Kalau misalkan ente paham perjalanan reformasi itu, Amin Rais dia kan mendirikan Partai Amanat Nasional, yang dimana bahwa gerakan-gerakan reformasi muncul di situ. Bahwa pemahaman yang saya lihat bahwa Amin Rais membuat suatu wadah partai tersebut adalah untuk mewadahi gerakan-gerakan mahasiswa. Dan gitu loh maksudnya. Tapi pada akhirnya kan kurang laku juga pada waktu itu kan gitu. Partai pemberontak mungkin. Ya, terus partai reformis lah. Reformis itu. Nah, terus ada ini Kang, PDI sama PDIP. Nah, itu maksudnya berarti PDI itu partai yang di bawah partai yang bersama Presiden Soeharto mungkin. Kalau PDI itu. Kalau PDI Perjuangan mungkin ya seperti PAN itu, mungkin seperti itu maksudnya. Itu kalau PDI Perjuangan itu bisa dianggap reinkarnasi daripada PDI yang lama gitu. PDI yang lama kan mungkin, karena kan PDI itu ketika di tahun 99 ada berapa? Ada 5. Ada Marhainis, PNI, ada PNI, ada PDI Perjuangan gitu kan. Nah, itu sudah berubah konteksnya, tapi dalam tatanan ideologi masih dia pemahaman adalah tentang PDI yang lama kan gitu. Historisnya kan gitu. Kan gini, itu mah
apanya ya, Megawati kan irisan Soekarno ada. Nah, cuman yang Iya. waktu itu partai politik yang berbasis banteng Iya. disodorkan dengan berbagai macam varian, ternyata yang laku hanya PDIP. Nah itu, maka sampai hari ini bisa bertahan. Nah, berarti kalau tadi balik lagi ada 3 partai, PDI, P3, sama Golkar waktu itu. Nah, si PDI ini nggak bisa disebut oposisi dong. Hah? PDI yang pertama itu. Itu masih bagian dari pemerintahan Soeharto berarti? Bukan. Karena udah punya nilai irisan historis dari Soekarno ke Soeharto. Tapi Soeharto ya biasanya kan Tapi Soeharto itu tidak nyaman kalau ada yang berbeda. Tapi kan tidak bisa bergerak. Tidak bisa. Oh, si Ya, PDI yang si PDI. mungkin Nggak udah bisa ada bergerak. negosiasi. Gak bisa bergerak karena memang pemahaman pada waktu itu bahwa kita harus paham bahwa yang membuat sejarah itu adalah kekuasaan. Kan gitu loh maksudnya. Dan bagaimana mengendalikan kekuasaan itu. PDIP pada waktu bukan PDI pada PDI zaman Suryadi kalau nggak salah ya. pada zaman itu dia sebagai partai ideologi yang memang sebagai mercusuar pemahaman masyarakatnya lebih kepada Soekarno lah gitu. Iya. Jadi sebelum adanya Orde Baru kan ada Orde Lama. Otomatis ideologi-ideologi yang dibangun itu masih ada di masyarakat Indonesia pada waktu itu. Jadi kan karena memang itu sudah mendarah daging, artinya kan tidak bisa digantikan gitu. Iya. Walaupun pada waktu itu juga bukan partai Golkar pada waktu itu, tapi golongan karya. Oh, bukan. Dulu namanya golongan karya. Belum populer singkatan kayak gitu. Ya, pada waktu itu golongan karya aja gitu, golongan karya. Nah, golongan karya itu adalah multi, dari mulai pegawai negeri sipil, dari mulai militer, polisi. Itu pendirinya Presiden Soeharto. Pada waktu itu. Dan sebetulnya kalau misalkan kita baca historis tentang perjalanan partai politik, pemilu pertama itu kan 1955. Itu kalau tidak salah ada sekitar 40 juga. Oh, waktu itu. Zaman dulu pertama Soekarno. Zaman PKI gitu ada. Zaman PKI Mas Yumi. Partai-partai lain lah itu. Ada partai Padi, ada partai apalah gitu. Banyak dulu, ada gotong royong, partai segala macam pada waktu itu ada itu. Cuman mungkin dokumen-dokumen zaman dulu tidak terdokumentasikan. Tidak terarsipkan dengan baik gitu. Tapi saya kira masih ada lah itu. Arsip-arsip partai-partai zaman dulu gitu. Nah, disederhanakan tidak menjadi multi partai itu ketika memang masuk pada zaman rejim Orde Baru. Kalau zaman Soekarno mah banyak partai politik. Karena emang kita demokrasi kan. Nah, masuk lagi kan ke era sekarang. Partai baru di 2019 yang sukses menurut Akang Perindo. PSI ada. PSI termasuk sukses ya. Ya lolos lah gitu. Ya lolos. Walaupun parlemen threshold-nya belum tercapai. Iya. Nah, sekarang tantangannya gitu. Maka mungkin dengan cara sekarang kayak gini giring seperti itu mungkin itu cari menaikkan, momentum. Betul. Karena momentumnya adalah mendekati momentum politik. Gitu. Maka yang digodok, digoreng adalah momentum politik. Gitu. Jadi sebetulnya bukan kritis-kritis deh, keperluan untuk meningkatkan popularitas apa yang dilakukan PSI. Dan memahami bahwa melihat dari pemahaman saya gitu. PSI sebagai partai baru dia ingin menunjukkan pada publik bahwa dia adalah partai yang memiliki transparansi tinggi. Ya, pada akhirnya kita membicarakan seperti ini kan. Iya. Dan tujuan mereka itu seperti memang itu harus menjadi pembicaraan di tingkat masyarakat grassroots gitu. Walaupun dengan cara-cara yang harus bisa, misalnya ada yang menerima dengan cara itu dan ada yang tidak menerima dengan cara itu. Cuma dalam konteks itu saya memahami bahwa tidak ada partai politik yang bertujuannya jelek gitu. Saya memahami itu. Cuman cara-cara berkompetensinya itu yang harus diperbaiki. Bahwa kita ketika ingin membesarkan partai politik, coba bangun dengan sebuah nilai prestasi. Bukan dibangun atas kebencian misalnya, atau dengan cara-cara berpolitik yang menggunakan mekanisme yang kurang elegan, harus mencerminkan
keeleganan. Pasar gitu. Indonesia lebih suka yang berbau tarung kan. Ya makanya gitu, itu peradaban dalam berpolitik kita itu. Nah cuman hari ini bahwa PSI itu kan mencari momentum karena sampai dengan hari ini dia sebagai partai baru belum pernah ada anggota partai PSI yang kena KPK kan gitu Betul, loh, maksudnya. betul. Makanya dia masih lantang menyuarakan itu. Nah, tadi menarik soal partai yang pengen transparan. Nah, maksudnya gimana kan dari barusan? Ya kan PSI mendukung bahwa kebijakan-kebijakan yang dibangun itu bahwa publik harus tahu gitu. Berapa anggaran yang didapat dan berapa anggaran yang dikeluarkan gitu loh. Iya. Maksudnya. Jadi PSI itu dia kencang di bidang itu karena memahami, menurut kalau pandangan saya PSI menganggap bahwa partai-partai lama ini adalah sudah memiliki borok gitu loh. Ya. Ya kan gitu. Jadi tidak ada cara lain untuk menggait apa namanya simpati publik kecuali dengan cara itu. Iya. Tapi kan berbicara ngobrol tentang itu ya, itu bagi orang-orang yang suka ngobrolin tentang politik, baru dia paham kritik Anies dan sebagainya. Betul. Gitu loh. Bagi orang yang paham itu. Tapi kalau masyarakat di bawah grassroots yang tidak paham tentang itu, naon sih gitu loh. Kan gitu loh maksudnya. Kan ya mencari momentum itu. Kemudian ya Perindo kan mencari momentum simpati masyarakatnya itu dengan cara-cara dia di UMKM, peningkatan ekonomi, terus lagunya pelayanan publik ya, karena dia punya media kan gitu. Salah satu kelebihan dari ya kan kalau dihitung dari sisi kapasitas fasilitas partai politik sebetulnya Perindo yang memadai gitu. Nasdem kan itu salah satunya, cuman dominasinya ada di Perindo. Betul. Gitu loh maksudnya. Karena entertain ya, TV entertainment gitu. Dan banyak medianya yang dia bangun. Betul. Gitu. Tapi kan dari mulai dia dirikan sampai dengan hari ini juga tidak begitu up tinggi kan. Betul. Gitu loh partainya. Nah kenapa itu Kang, padahal kalau katakanlah Gerindra itu nggak punya media, cuman punya. Nah di Indonesia itu kenapa bisa lebih banyak pada posisi politik identitas. Oke. Kan gitu loh maksudnya. Nah bisa dipahami berbicara tentang politik identitas ini, Indonesia adalah mayoritas Muslim kan gitu loh maksudnya. Nah maka yang dilihatnya adalah sosoknya. Itu kan mau tidak mau itu merupakan satu fakta yang jelas kan gitu loh maksudnya. Tapi dalam konteks kita bahwa ini adalah konteks keindonesiaan. Tapi kan kembali lagi pada personality orang masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu. Cuman saya memahami politik identitas masih kuat di Indonesia. Kan gitu maksudnya. Nah maka orang yang mendirikan dengan partai politik yang memiliki identitas keislaman dan sebagainya umat, kan? Padahal ya kalau berbicara tentang Indonesia secara umum ya semua agama juga boleh mendirikan partai politik yang berbasis agamanya masing-masing. Cuman kan mereka juga sudah menghitung bahwa ada mayoritas, ada minoritas, kan itu yang menjadi kayak dulu ada PDS ya, Partai Damai Sejahtera. Nah itu sekarang nggak ada kan? Nggak ada, artinya ya tadi dia sudah mengukur diri kan gitu dalam kapasitas itu. Nah maka kemasan-kemasan hari ini walaupun partainya tidak berbasis agama gitu kan, tapi di situ figuritas. Nah, figuritas juga akan berpengaruh kan gitu loh maksudnya. Cuman artinya buat mereka juga ada kebahagiaan di situ, artinya ada ruang bagi masyarakat minoritas ada di sana gitu. Ya walaupun ya kenapa tadi tidak cepat di up gitu ya perkembangan partainya, tadi ada politik identitas yang masih terbangun di kita gitu. Tapi kalau misalnya kapasitas Perindo ini ada di Nasdem gitu, ini lebih edan loh gitu. Benar bro. Gitu. Nah maka seperti Nasdem yang dipegang oleh Surya Paloh, dia sebagai identitas diri sebagai orang Aceh dan sebagainya kan gitu Muslim ya, nah ini kan dia punya media dan sebagainya. Ini bisa dikatakan lebih cepat gitu. betul. Nah soal ini Kang, tadi kita kembali lagi ke partai baru, ada Gelora nih Kang. Gelora ini sebetulnya ancaman bukan buat PKS, karena banyak yang bilang tokoh-tokoh di partai Gelora itu
biasanya apa sih menurut TK Gelora? Barisan sakit hati seperti itu yang sudah tidak sejalan lah dengan partai sebelumnya. Tapi Gelora sepertinya partai baru yang kemungkinan bakal besar ya kan. Nah itu ya bisa jadilah gitu, cuman kan hitungannya kalau menurut saya gini, jadi Gelora hadir itu atas ketika memang persepsinya bahwa barisan sakit hati yang membangun partai politik gitu. Tapi kalau misalkan Gelora dengan tujuan bahwa dia adalah ingin memakmurkan rakyat dan bertujuan untuk bagaimana dia menjadi seorang pejabat publik yang berlatar belakang politik dengan tujuan adalah bagaimana Indonesia bisa lebih baik, itu saya kira akan menjadi besar. Tapi kalau misalkan Gelora hari ini dibangun atas dasar sakit hati, nggak bakal besar. Nggak bisa. Jadi, maka hari ini ketika Gelora ingin besar, maka polemik-polemik tentang historisnya harus dihilangkan gitu. Jadi kalau unsur ke PKS-annya itu harus jadi nggak bisa misalnya Gelora menyerang PKS, justru nggak bakalan besar. Betul. Jawa harusnya Gelora adalah merupakan sebuah partai baru dianggaplah apa namanya ya, semangat baru, move on, hijrahnya orang-orang politik PKS gitu. Untuk lebih baik daripada PKS kan itu tujuannya. Jadi kalau misalkan tetap dibangun bahwa kita bersaing dengan PKS gitu, ketika dia terus gontok-gontokan bersaing dan sebagainya dengan PKS, partai lain justru yang akan lebih besar. Dia akan berkutat pada persoalan konflik. Betul. Itu kalau hitungan saya. Memang PKS itu irisan-irisan yang dibangun termasuk di Jawa Barat adalah tokoh-tokoh PKS, tokoh-tokoh besar PKS yang hari ini pindah ke Partai Gelora sebagai partai baru. Ketika hitungan matematisnya kan ada di situ gitu. Tapi kan menurut saya tadi ketika memang hari ini Gelora bisa membangun sebuah peradaban politik yang sehat menurut saya, dengan tujuan bahwa ini adalah bentuk sebuah gerakan perjuangan umat gitu, bisa besar. Betul. Tapi di dalamnya jangan dibangun dengan narasi-narasi yang tadi itu. Bisa bahwa ketika jangan sampai misalkan kalau misalnya dibangun dengan narasi itu, contoh misalkan kan tidak menutup kemungkinan PKS besar, Gelora besar, tapi ketika nanti di daerah bisa berkoalisi. Betul. Ya kan, benar nggak? Kan gitu. Oke, partai besar yang kemungkinan bisa besar lagi, salah satunya adalah Partai Umat. Saya identiknya itu lebih ke 212 kan kalau di otak saya itu. Kalau lihat Partai Umat, partai yang ya ini fakta ya, sangat membenci pemerintahan hari ini kemungkinan orang-orangnya. Nah itu, jadi kalau gerakannya atas dasar sebuah kebencian nggak bakal besar. Ya. Pemahaman saya. Terus yang kedua, berbicara tentang bahwa itu berafiliasi tentang gerakan 212. Buktinya dalam bidang ekonomi kemarin ada gerakan 212 Mart dalam bidang ekonomi. Hari ini di mana gitu? Itu hitungan real saya gitu loh. Bukan berarti bahwa dalam hari ini saya merendahkan dalam kapasitas itu, gitu loh maksudnya. Terus yang kedua juga harus ditakar bahwa hari ini publik sejauh mana simpati terhadap politik, kan gitu loh. Apalagi di dalam posisi pandemi hari ini, gitu. Mereka sudah tidak lagi berpikir tentang pilihan politik. Betul. Lebih baik dia berpikir tentang bagaimana dia mencari kehidupan. Kan itu loh maksudnya. Ini pangsa pasar gitu. Karena posisi masyarakat hari ini gini loh. Orang tidak mau ngomongin tentang politik. Masyarakat tidak mau ngomongin tentang Indonesia. Masyarakat akan antipati ngobrolin tentang persoalan nasionalisme. Betul. Mana kata berbicara tentang perut kosong. Betul. Kan iya masalah. Nah benar tuh. Nah hari ini disodorkan dengan partai-partai politik yang baru. Gitu loh maksudnya. Partai-partai politik lama aja yang sudah punya basis besar sampai hari ini juga tidak mampu menjadi jembatan buat mereka. Kan ini maksudnya. Nah ketika memang salah satu partai dia punya basis dengan gerakan-gerakan yang pernah dibangun, ya kita baca perjalanan dari mulai dia bangun dengan sampai saat ini, sejauh mana perkembangan. Kalau misalkan betul-betul dia bersatu, ya kan, dia memiliki kekuatan yang sama, gerakan-gerakan pada ekonomi ini bisa lebih maju, kan gitu loh maksudnya. Artinya publik tetap nggak bisa. Jadi kayak ngomongin persoalan hilafah gitu loh.
Orang ente ngomongin khilafah gitu, berapa orang sih ngobrolin tentang khilafah? Gitu kan? Nah, nggak bakalan bisa terjadi kalau misalkan belum 80% rakyat Indonesia ngomongin tentang khilafah. Kan gitu loh maksudnya. Kalau hanya 5 juta ngobrolin tentang khilafah, gitu loh. Komunitas atau iya, bisa maju enggak menurut saya, hitungan saya gitu. Komunitas pejuang khilafah itu. Iya, gitu. Sok aja tanya orang anak masyarakat mau nggak khilafah dan sebagainya gitu, kayak ini kan artinya sogrogan gitu loh. Kan kalau khilafah dalam sistem pemerintahan gitu loh. Nah, ini kan berbicara tentang politik gitu kan, organisasi politik. Ketika diseluruhkan pada masyarakat banyak yang antipati lah. Ngomongin tentang politik. Betul. Kan gitu loh maksudnya, hitungan ente bahwa dia punya basis ini gitu. Terlalu kanan. Iya, makanya lihat dulu ketika memang betul-betul dia solid, dia akan menjadi sebuah kekuatan hebat gitu. Tapi ketika kemarin coba di tes case, itu kan salah satu tes case itu pada bidang persoalan ekonomi, bagaimana memakmurkan rakyat dengan tidak sistem kapitalis kan gitu. Dia tidak bisa mendobrak tentang sistem kapitalis. Benar nggak? Karena mungkin di situ secara kepentingan tidak menguntungkan mungkin. Iya, makanya hari ini mati perlahan gitu loh maksudnya. Betul. Nah, eta menurut hitungan partai-partai baru, nah, kayak PSI dia nge-branding anak-anak muda gitu, ya kan? Dari mulai siapa tuh yang kemarin menjadi juru bicara tuh si yang perempuan? Si Grace. Bukan yang perempuan, yang masih muda itu politisi PSI, kencang dia namanya, Amani. Samara. Nah, itu kan brand-brand anak-anak muda seperti itu. Gitu. Nah, cuman kalau misalkan hari ini dipegang oleh Giring itu harus memiliki kapasitas lebih daripada ketua-ketua partai yang lain, maka PSI akan besar. Ketika berbicara tentang persoalan gagasan dan berbicara tentang konsep dan gagasan politik ke depan. Nah, Giring ini harus mampu dia menggiring opini. Namanya Giring kan. Nah, dia harus mampu menggiring tokoh-tokoh politik lain bahwa tokoh-tokoh politik senior itu mengakui jempol ke Giring. Sebagai anak muda, dia punya pemikiran visioner ke depan gitu loh maksudnya gitu. Jadi Giring jangan jadi sebuah cemoohan seperti ketika memimpin partai politik gitu loh maksudnya. Nah, ini harus dibangun kredibilitas, kapasitas, kemampuan diri dalam memanage politik gitu. Karena kan dalam konteks membangun sebuah kekuatan politik kan tidak hanya sebatas bahwa kita punya massa, tapi kan di situ dalam berbicara tentang konsep gagasan dia harus terukur, ya kan? Jadi kapan dia ngomong keras, kapan dia harus ngomong lembek, dia harus mampu membaca momentum gitu, ya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di politik itu sebetulnya menggiring arus publik, bagaimana caranya publik itu dia mampu menakar sendiri tanpa paksaan orang lain, dan mengapa partai politik itu layak untuk saya pilih gitu, ya kan? Nah, ketika partai politik melihat pada sebuah sosok, ketika sosoknya nanti sudah tidak ada, maka partai politik itu akan lumpuh. Betul. Contoh lah misalnya Gerindra Prabowo pindah, itu lumpuh pasti. Lumpuh. Tapi PAN bisa bertahan. PAN ditinggalin Amin Rais. PAN itu pengkaderannya bagus, gitu. Ada walaupun dalam konteks hari ini sebetulnya ada sebagian masyarakat yang memang masih pecinta Amin Rais kan tidak ikuti atau PAN. Mungkin antipati sebagian besar simpatisan sampai anggota dari PAN itu udah berubah mungkin semenjak Amin Rais yang memiliki memperlihatkan tipikal seperti itu kemarin. Ya. Coba aja lihat nanti PAN itu kan seperti apa ketika di pemilu 2024 yang sekarang. Mereka sekarang saya lihat lebih ke terus nge-hire artis kan. Iya. Cuman ya tadi ketika hari ini banyak artis masuk partai politik, dia harus meningkatkan kapasitas diri. Maka partai akan kuat. Betul. Tapi kalau hanya sekedar popularitas, ketika nanti terjadi sebuah batu sandungan di dalam politik, itu akan menjadi bumerang menurut saya gitu. Makanya
bukan dalam arti bahwa meremehkan dalam sisi kapasitas artis gitu. Buat saya karena hari ini juga artis-artis yang memang sudah lama di politik, dia belajar politik kan bagus. Betul. Gitu kan. Dede Yusuf dan sebagainya dia memiliki kaliber berpolitik. Betul sudah kuat gitu loh. Brandingnya juga sekarang bukan artis lagi, politisi. Makanya belajar. Tapi kalau misalkan PAN mampu memanage itu, akan kuat, dia punya popularitas gitu. Oke, sekian, menarik kan. Nanti kita bahas tentang kenapa PDIP tetap solid padahal banyak yang ngajar di nasional. Thank you.